Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiana Rasoma dari SMA Negeri 1 Salaman Kabupaten Magelang, calon guru penggerak angkatan 9. Baik, di sini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi bersama Bu Sinta. Hai Bu Sinta, Halo Pak, selamat pagi. gimana kabarnya? Baik-baik aja. Oke, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi yang nantinya saya akan mengadakan observasi terhadap pembelajaran ibu di kelas nantinya. Seperti itu. Tujuan dilakukannya supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Sinta nantinya akan lakukan. Eh, dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi hari ini? Agar saya bisa mengetahui persiapan Bu Sinta dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Setidaknya nanti Bu Sinta bisa lebih percaya diri dalam proses pembelajaran dan nantinya Bu Sinta bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Siap. Oke. Baik, saya hari ini yang pertama akan menanyakan mengenai tujuan pembelajaran Bu Sinta. Nah, dari pembelajaran yang akan Bu Sinta laksanakan nanti bersama peserta didik, tujuan pembelajarannya apa, Bu? Baik, karena saya mengajar di fase E dan materi sosiologi di fase E itu adalah materi tentang lembaga sosial. Ya. Lembaga sosial itu kan di mana ada sekumpulan aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, kemudian memiliki tujuan tertentu, sehingga yang saya harapkan peserta didik ini mampu untuk memahami kenapa aturan itu penting bagi kehidupan masyarakat. Kan kebanyakan kalau peserta didik itu adalah 1, 2, 3 yang susah diatur. Nah, bagaimana kita itu mengedukasi mereka dengan materi lembaga sosial ini biar mereka tuh tahu aturan itu seperti apa, seperti itu. Oh, berarti tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Sinta laksanakan itu untuk agar peserta didik tahu tentang aturan-aturan yang di masyarakat seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, mengenai area pengembangan dalam pembelajaran nanti sosiologi, area pengembangan apa yang akan Bu Sinta capai? Baik, untuk area pengembangannya itu dari segi pengetahuan nanti siswa diharapkan bisa memahami, mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Tentunya ada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, kemudian ada lembaga hukum. Nah, kemudian untuk dari segi keterampilannya, nanti siswa diharapkan bisa membuat simulasi drama bagaimana jalannya lembaga-lembaga sosial tersebut yang kemudian nanti akan divisualisasikan dalam bentuk video. Oh gitu, ya berarti pengetahuan anak bisa mengidentifikasi, dari keterampilan anak bisa memperagakan gitu ya Bu tentang aturan-aturan sosial seperti itu. Oke. Berikutnya saya akan menanyakan mengenai rancangan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran sosiologi nanti Bu Sinta akan menggunakan strategi apa nih Bu? Dan metode pembelajaran seperti apa? Iya, baik. Di pembelajaran sosiologi di materi lembaga sosial ini, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Ya. yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya. Kemudian karena ini pembuatan video, jadi metode atau model pembelajaran adalah menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Jadi nanti bisa dipantau project-project pembuatan proses pembuatan videonya seperti apa, bagaimana mereka mendramakan lembaga-lembaga sosial tersebut, dan nanti mereka akan dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan media yang saya pakai untuk pembelajaran adalah dengan video, kemudian PowerPoint, sama sosial media. Oh, oke, berarti saya rangkum. Bu Sinta nanti akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya, berarti akan mengelompokkan anak sesuai kesiapan belajarnya. Terus kemudian Bu Sinta nanti akan menggunakan project untuk proses pembelajaran yang seperti itu. Oh, baik, berarti nanti juga Bu Sinta akan menggunakan media-media yang saat ini biasa digunakan oleh anak seperti itu, Bu. Oke. Nah, kapan Bu Sinta memiliki rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai rencana tadi? Baik, untuk pelaksanaannya itu kemungkinan ada di hari Rabu di jam 1.23, jam pertama dan ketiga itu di kelas E10. Kelas E10. Jadi nanti
saya akan menemani Bu Sinta dalam artian melakukan supervisi di hari Rabu jam ke 1, 2, 3 dan di kelas E10, betul ya. Oke, baik. Setelah saya nanti melihat dan mencatat pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Sinta di kelas, setelah itu nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Itu ya Bu ya. Nah, untuk sebelum saya tutup, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan singkat kita kali ini? Oh ya, dari percakapan kita hari ini saya jadi merasa lebih bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik ya, sehingga nanti proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan optimal. Bu Sinta, terima kasih atas waktunya, atas percakapan praobservasi kali ini. Semoga dengan apa yang kita lakukan kali ini, Bu Sinta bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik untuk anak sesuai rencana yang telah kita diskusikan kali ini. Baik, terima kasih. Oke, makasih ya Bu. Demikian percakapan praobservasi kali ini. Kita berjumpa lagi di observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana habis kelima capek nggak? Ngapain aja kemarin habis kelima? Ngapain aja kemarin kelima? Jualan, bisnis, bikin proposal, apa lagi? Wawancara. Upacara. Talk show, oke. Nah, berarti kan udah sekitar 2 minggu yang lalu nih kita pelajaran sosiologi. Masih ingat nggak tugas terakhir kita? Oke, bikin storyboard. Nah, saya ingatkan lagi ya, kemarin sudah kita bagi kelompoknya untuk membuat video tentang jenis-jenis lembaga sosial. Kelompok 1 mana? Lembaga apa? Kelompok 6? Ya, lagi ada di sini. Oke, kemudian juga teman sudah saya jelaskan tentang petunjuk teknisnya. Sudah kalian baca baik-baik ya. Tugas pertama kalian tentang membuat storyboard sudah dibuat? Berarti target kalian hari ini membuat video. Oke, semuanya sudah siap untuk membuat video? Tapi sebelumnya saya mau meminta kalian untuk menceritakan alur cerita yang sudah kalian buat di storyboard. Silahkan dijelaskan oleh kelompok 3. Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Akmal Niam dari absen 7, kelompok 3. Cerita awalan. Pertama ada anak yang sakit, terus orang tuanya pergi ke rumah sakit sama anaknya untuk memeriksakan. Terus saat di rumah sakit antri, terus yang si ibu dan anaknya sudah tidak sabar karena anaknya sudah parah sakitnya. Terus si ibu marah-marah, ada petugas yang datang untuk memberikan penjelasan dan peraturan di rumah sakit. Terus petugas menjelaskan periksa urut gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Oke, barusan sudah dijelaskan oleh Niam tentang jalan atau alur cerita video kelompok lembaga kesehatan. Satu lagi dari kelompok lembaga keluarga. Saya Bu. Ya, silakan. Jadi tuh kita tuh dapat tema lembaga keluarga. Ceritanya tuh ada sebuah keluarga antara ayah, ibu, dan kedua anaknya. Jadi tuh ya seperti keluarga-keluarga pada umumnya. Jadi tuh orang tuanya tuh capek dengan kelakuan anaknya yang bandel, yang anak pertama. Jadi tuh
juga memberikan saran kepada suaminya jika suaminya tuh harus sabar-sabar menghadapi kelakuan anaknya. Terus ibunya ini kasih pengertian kepada anaknya yang hamil ini, yang laki-laki, supaya bisa berpikir lebih dewasa lagi ketika menghadapi perilakunya gitu. Jadi intinya terus nanti si anaknya ini minta maaf sama anaknya karena kelakuan yang selama ini telah dia lakukan. Ya, karena kalian hari ini tugasnya adalah membuat video. Silakan kalian membuat video opening dulu. Kalian boleh keluar kelas, silahkan di area depan sekolah aja ya, nggak usah di belakang, karena nanti di belakang ada kakak-kakak kelas kalian pada belajar, takutnya nanti suara-suara kalian akan mengganggu. Kemudian tolong fokus sama kelompoknya masing-masing, nggak usah fokusin kelompok orang lain. Jadi saya harap semuanya nanti saling membantu dan semuanya harus bekerja. Saya nggak mau lihat nanti ada yang duduk, apalagi duduknya di kantin. Kalau istirahat nggak apa-apa, tapi habis selesai istirahat langsung kembali ke kelompok kalian masing-masing untuk mengerjakan tugas videonya. Ngerti? Ya. Ya kemarin. Iya kemarin. Jelek Bu, jadinya videonya mau ulang katanya. Oh. Lagi gimana lagi mau? Oh iya, ternyata kamu jadi dokter. Kita masuk ke kamar itu kalau ngantri ya Bu, nanti tangani satu persatu. Berarti tetap menangani tentang hukum ya? Mari kita bersama-sama menangkap apa? Kemudian Belajar ya. Kenalkan, nama saya Safira Aini dari Mahasiswa 2 dari kelompok 2. Di sini saya sebagai kameramen. Oke, alhamdulillah udah pada selesai semua tes videonya. Kita sudah berada di akhir pelajaran sosiologi di hari ini. Ada yang mau menceritakan nggak? Hari ini kegiatannya apa aja? Kemudian apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Siap saya Bu. Iya, silakan. Oke, jadi pada tugas kita kali ini tuh kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa mengenai pembuatan video. Tadi pembuatan video itu kita berlangsung seru sama teman-teman. Kita belajar mengenai lembaga-lembaga yang ada, terutama kita untuk kelompok 1 itu mendapatkan jatah untuk lembaga keluarga tadi. Nah, terus untuk prosesnya tadi kita mulai dari briefing, pembuatan storyboard yang udah dilakukan pada tugas sebelumnya. Terus kita evaluasi lagi, dimantapkan lagi, baru kita untuk cek videonya hari ini gitu. Makasih. Oke, teman-teman belajar. Oke, terima kasih kepada Rasya yang sudah menceritakan tentang pengalaman hari ini, apa yang sudah didapatkan tentang hari ini. Yang lain gak ada yang mau cerita lagi? Apa pernyataan Rasya sudah mewakili perasaan kalian semuanya ya? Saya benar apresiasi kepada kalian semua karena kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian juga target hari ini sudah terpenuhi semuanya ya, semuanya sudah take video. Berarti target berikutnya, hari berikutnya adalah videonya sudah selesai. Nanti kalau ada kekurangan video yang berupa kalian harus cosplay dengan baju-baju yang sesuai dengan lembaga kalian masing-masing, silahkan dilanjutkan di luar jam sekolah. Kalian bisa memanfaatkan waktu luang, contohnya seperti weekend. Seperti itu ya, jadi weekendnya main sambil ngerjain tugas. Positif kan? Kan ngerjain tugasnya bikin video, jadi masih ada seru-serunya sedikit. Seperti itu. Kemudian minggu depan tolong semua videonya sudah jadi ya. Nanti akan kita tampilkan bersama-sama untuk nobar atau untuk menonton bersama-sama. Nobar ya, bukan mabar. Oke, kita akhiri pelajaran pada siang hari ini.
Terima kasih sudah belajar dengan baik. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya ini pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, selamat melanjutkan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Sinta yang kemarin sudah saya observasi ketika pembelajaran, dan hari ini ditemani dengan Bu Ana, PP JGP saya angkatan 9. Itu langsung saja saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Sinta. Oke Bu Sinta, tentang percakapan pasca observasi kali ini, kira-kira yang pertama tentang refleksi diri dari Bu Sinta ketika pembelajaran kemarin. Nah, yang pertama akan saya tanyakan tentang apa hal baik yang kemarin sudah terjadi ketika pembelajaran dalam pembelajaran di kelas Bu Sinta kemarin. Baik, saya akan menjelaskan tentang hal baik yang sudah terjadi di kelas kemarin, bahwa menurut saya mereka sudah berhasil membuat video tentang lembaga sosial, di mana mereka itu tidak hanya memahami melalui textbook saja atau dari penjelasan dari guru saja, tapi mereka bisa memperagakan langsung bagaimana proses berjalannya suatu lembaga-lembaga sosial. Berarti hal baiknya anak-anak sudah ini ya Bu ya, dalam pembelajaran itu sudah mudah mengerti dalam artian tentang materi dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua masih tentang refleksi diri guru. Kira-kira ada hal yang perlu diperbaiki enggak Bu? Baik, kalau untuk yang diperbaiki sendiri adalah tentang model pembelajaran berdiferensiasi ya, karena kemarin saya agak kesulitan dalam membagi kelompok-kelompoknya dengan berdiferensiasi seperti apa. Kalau boleh saya tahu, kesulitan yang dialami Bu Sinta itu lebih ke hal apa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Baik, kalau untuk yang kemarin saya membagi kelompok-kelompok mereka itu berdasarkan hasil nilai-nilai ulangan mereka sebelumnya, jadinya mungkin jadi sulit ya, kurang efektif ya, atau kurang itu, ya. Jadi tentang hal yang perlu diperbaiki tentang ini ya Bu ya, bagaimana Bu Sinta menerapkan pembelajaran diferensiasi itu ya. Oke, terus kemudian beberapa hal tentang catatan saya ketika pembelajaran Bu Sinta kemarin. Ada beberapa catatan. Yang pertama tentang kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas kemarin saya tidak belum bisa mengenal tentang kesepakatan yang Bu Sinta sampaikan. Itu mungkin atau Bu Sinta sudah sampaikan di awal semester atau seperti apa? Biasanya kalau di awal semester untuk memulai pembelajaran itu, sebelum memulai bab-bab materi, saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan para siswa, sehingga nanti akan lebih mudah untuk mengontrol mereka kan sudah ada kesepakatannya, dan bagi yang melanggar kesepakatan itu akan ada sanksi-sanksi tertentu. Konsekuensi gitu ya Bu ya. Nah, sekiranya dari kesepakatan yang Bu Sinta sampaikan di awal semester itu, mungkin bisa diceritakan tentang kesepakatan apa saja yang sudah Bu Sinta sampaikan di awal semester itu. Baik, untuk kesepakatannya sendiri adalah untuk salah satu contohnya adalah penggunaan handphone ya, karena gadget ya. Dikhawatirkan itu mereka itu tidak menggunakan gadget sebagaimana mestinya. Jadi kesepakatannya adalah mereka menggunakan gadget ketika memang diperlukan saja, misalnya untuk diskusi atau pembuatan video, mereka diminta untuk mengerjakan soal melalui kuis dan sebagainya. Tapi ketika sedang ada guru sedang menjelaskan atau rekan-rekannya sedang mempresentasikan, diharapkan gadget itu akan disimpan. Dan konsekuensinya adalah bisa nanti saya ambil gadgetnya, kalau melanggar ya, saya ambil gadgetnya, kemudian akan saya
pulang. akhir pembelajaran gitu. Konsekuensinya itu sudah disepakati oleh sekelas ya Bu ya. Berarti kesepakatan kelas yang disampaikan Bu Sinta tadi ada hal-hal yang memang sudah disepakati tentang misalnya ada yang melanggar menggunakan gadget ketika pembelajaran tanpa izin dari guru. Hal itu memang sudah kesepakatan yang disepakati antara guru dan murid nih. Oke, terus kemudian mengenai rencana aksi yang kita bercermin pada hal yang perlu diperbaiki tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Sinta lakukan tadi, kira-kira aktivitas pengembangannya apa Bu? Kalau bercermin dari apa yang dari Bu Sinta perlu perbaiki tadi? Baik, karena kemarin pembahasan saya adalah untuk membentukkan kelompoknya ya. Iya. Ke depan saya bisa lebih konsen ke gaya belajarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kita ini di fase E-nya sudah dibagi-bagi kelasnya sesuai dengan gaya belajar. Ya. Mungkin nanti dari segi Kesiapan pembelajaran ya Bu ya. Pembelajarannya nanti bisa lebih dikelompokkan lagi. Gitu. Oke, berarti untuk tujuan yang tidak dicapai apa Bu kira-kira ini? Tujuan yang tidak dicapai adalah nanti siswa ini bisa lebih mudah menangkap materi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oke. Kemudian tentang ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya adalah ketika nanti siswa berhasil untuk membuat proyek pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya yang reading nanti bisa membuat mind mapping, atau yang audio visual mereka bisa membuat sebuah video yang menjelaskan atau memperagakan materi tersebut. Kemudian nanti kita akan menonton bareng, menonton bersama atau nobar. Itu. Kemudian untuk faktor pendukungnya mungkin dari guru, murid ataupun apa itu apa saja Bu untuk pendukungnya? Baik, untuk pendukungnya yaitu dari guru maba itu sendiri ya, kemudian dari siswa-siswanya. Selain itu juga dengan media-media yang akan kami pergunakan dalam proses pembelajaran. Oke, terkait pendukung, apakah Bu Sinta juga sering ini Bu dengan teman MGMP sekolah sejauh itu juga sering melakukan diskusi ya? Dengan MGMP sekolah kami beberapa kali melakukan diskusi untuk utamanya agar pembelajarannya ini sesuai dengan lebih menarik juga ya Bu? Lebih menarik, kemudian agar siswa nanti lebih kreatif. Kemudian dari Bu Sinta sendiri terkait pengembangan pembelajaran berdiferensiasi tadi yang sudah ditarakan di depan, kira-kira target Bu Sinta akan terwujud dalam berapa lama itu Bu? Mungkin sekitar 1 bulan, sekitar 4 kali pertemuan. 4 pertemuan ya, 4 pertemuan. Oke, terima kasih Bu Sinta. Selebihnya ketika observasi kemarin saya ketika melaksanakan observasi itu menangkap antusias anak dalam pembelajaran Bu Sinta itu sangat tinggi, apalagi tentang bagaimana anak-anak itu memperagakan apa materinya apa? Lembaga sosial. Dan kemarin ada ya anak yang menceritakan tentang anaknya sakit, kemudian parah kritis, kemudian di rumah sakit dia harus antri dan sebagainya, terus kemudian terjadi konflik di situ. Itu kemarin memang anak-anak antusias, sehingga saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah ditempuh Bu Sinta ketika pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan percakapan pra-observasi kemarin yang sudah Bu Sinta rencanakan. Baik, sepertinya sudah cukup. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat manfaat, kemudian menjadi bahan ataupun menjadi bahan evaluasi Bu Sinta nantinya ke depan, agar Bu Sinta bisa menyelenggarakan pendidikan ataupun pembelajaran di kelas yang lebih baik.
Terima kasih Bu Ana dan terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.